Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan menambah kajian kita, yaitu perbedaan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran pasti dari Rasul, sedangkan hadis belum pasti dari Rasul. Ini dalilnya, Al-Quran itu pasti dari Rasul, sebagaimana disebutkan di beberapa surat, antaranya surat ke-47 surat Muhammad ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim. Mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Dan Al-Quran itulah kebenaran yang diajarkan oleh Rabb mereka. Sedangkan hadis belum tentu dari Nabi. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi sendiri yang berkata, "Faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar." Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, berarti dia sudah membooking tempat di neraka. Ini dalil yang menunjukkan bahwa hadis itu belum tentu dari Rasul. Dan banyak hadis-hadis yang dibuat oleh orang-orang kafir atas nama Nabi. Perbedaan Al-Quran dan hadis yang kedua adalah, Al-Quran diterima dari Nabi secara mutawatir, sedangkan hadis diterima dari Nabi diriwayatkan melalui penelusuran. Maka ada yang mutawatir dan banyak yang ahad. Perbedaan yang kedua, dari segi dalil atau hujjah. Al-Quran itu adalah hujjatum balighah. Hujjah yang sempurna. Disebut dengan qati'us subut. Yaitu hujjah yang pasti benar dan mutlak benar. Sementara hadis, hujjahnya bersifat zanni, yaitu dugaan. Kecuali hadisnya mutawatir. Perbedaan yang ketiga, maksudnya yang keempat, Al-Quran itu terpelihara keotentikannya. Sebagaimana dijamin oleh Allah dalam surat 15, surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang mengajarkan, yang menurunkan Al-Quran, dan kami juga yang memeliharanya. Sementara perkataan ini tidak terdapat untuk hadis. Maka di dalam hadis itu ada yang sahih, banyak yang hasan, dan lebih banyak yang dhaif. Bahkan yang palsu lebih banyak daripada yang dhaif. Yang dhaif lebih banyak daripada yang hasan. Yang hasan lebih banyak daripada yang sahih. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Perbedaan yang kelima, Al-Quran itu benar li zatihi. Al-Quran itu benar dengan sendirinya. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayat, diantaranya adalah surat Al-Haqqah, surat ke-69 ayat 51. Wa innahu lahaqqul yakin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang memenuhi unsur keyakinan yang bersifat rasional. Sementara hadis, itu benarnya hadis apabila dibenarkan oleh Al-Quran. Maka hadis, kebenaran hadis itu bersifat zanni. Hadis itu menjadi benar apabila dibenarkan oleh Al-Quran.
Apabila hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, maka gugurlah dia sebagai hadis Rasul. Perbedaan yang keenam, mentaati Al-Quran pasti mentaati Rasul. Karena Al-Quran itulah akhlak Rasul. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Sedangkan mengikuti hadis belum tentu mengikuti Rasul. Karena banyak hadis itu yang bukan dari Rasul. Perbedaan yang ketujuh, mengingkari ayat-ayat Al-Quran pasti kafir. Sementara mengingkari hadis belum tentu kafir. Karena hadis itu banyak yang bukan dari Rasulullah. Perbedaan yang kedelapan, Al-Quran itu nanti akan dipertanyakan di mahkamah Allah. Di hari penghakiman nanti Al-Quran itu akan ditanyakan. Sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat, salah satunya adalah surat yang ke-39 ayat 59 dan 71. Surah Az-Zumar surah ke-43 ayat 43-44. Kemudian surat ke-23 Al-Mu'minun ayat 105. Surat ke-67, surat Al-Muluk ayat 6 sampai 11. Alam ya'tikum rusulun minkum yasluna alaikum ayati rabbikum. Apakah belum datang kepada kalian utusan-utusan Allah dari kalangan kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian? Sementara hadis tidak akan ditanya di akhirat kelak. Inilah 8 perbedaan Al-Quran dan hadis. Adapun julukan ingkar sunnah kepada orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan mengukur kebenaran hadis dengan Quran, mengukur kebenaran segala yang di luar Quran dengan Quran, lalu difitnah dengan isu ingkar sunnah, ini adalah orang-orang yang tidak mengerti dengan ungkapan ingkar sunnah. Ingkar sunnah bukan ingkar hadis. Lihat kembali hadisnya. Jadi kalau tidak tahu, tidak usah bicara, karena akan merusak dakwah dan merusak agama dari dalam sendiri. Barakallahu li walakum.